Banyak orang yang berbicara tentang dirinya hal-hal yang selalu baik. Akan tetapi mereka lupa membicarakan keburukan mereka sendiri, saudara. Pada hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang kisah masa lalu saya yang penuh dengan cerita hidup. Di antaranya masa kecil, masa ABG, masa remaja, dan masa muda yang bagi saya mempunyai arti makna dalam mendewasakan diri saya. Saya juga bukan makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Tapi saya selalu mencoba menjadi lebih baik untuk di kemudian hari. Dengan cara seperti apa? Kita terus belajar dari kisah-kisah kegagalan kita di masa lalu. Belajar untuk mendewasakan diri. Karena adanya kisah masa lalu, karena adanya ceritanya masa lalu, kita bisa memperbaiki masa depan. Karena kita akan menghabiskan waktu apabila kita sibuk memperbaiki masa lalu, sibuk membicarakan masa lalu, tanpa kita sibuk memperbaiki masa depan, agar masa depan lebih baik dibandingkan masa lalu. Saya Adam. Saya putra pengais bungsu dari ibu dan bapak yang ketika itu 34 tahun hidup dalam bata rumah tangga. Allahu alam apapun yang terjadi. Akan tetapi sepengetahuan saya selama 34 tahun kurang lebih pernikahan itu berjalan di atas dua agama yang berbeda. Secara sudut pandang manusia memang aneh. Karena di dalam negara kita tidak menganut dalam sistem yang memperbolehkan dua agama menjadi satu dalam satu ikatan pernikahan. Sepengetahuan saya, buku yang saya baca, tidak diperbolehkan dalam sebuah negara Indonesia. Contohnya Islam dan Kristen kawin ataupun menikah itu tidak dibenarkan, terkecuali mu'alaf secara koridor hukum agama yang sah. Sejak kecil saya hidup dalam keluarga yang mempunyai dua agama yang berbeda. Memang kelihatannya tidak aneh, tapi kami sebagai anak cenderung aneh. Karena apa, bro? Gua sendiri yang ngerasain. Mungkin itulah akibat dampak dari dua pernikahan agama yang berbeda. Keluarga saya hidup dalam pertengkaran, hidup dalam hinaan. Bahkan yang saya nggak habis pikir, banyak orang yang menganggap dirinya suci, menganggap pernikahan ini tidak benar, tapi mereka bisa hanya menyinggung, mendiskriminasi, menjustifikasi, bahkan sampai menghina tanpa memperbaiki masa-masa kesuraman yang saya pernah alami. Ibu saya kebetulan putri daerah, memiliki keluarga besar yang mungkin dikatakan keluarga besar, khususnya di kota Banten. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ya hampir deh keluarga besar. Cenderung ingin di atas. Mungkin ini bagian dari kisah masa lalu yang mendidik kami hingga menjadi dewasa.
katakanlah belajar bijak dari segala setiap masalah yang kami lewati. Kenapa saya berbicara seperti ini kepada saudara-saudara saya sendiri yang mungkin saya tidak ingin kalian merasakan seperti apa yang saya rasakan. Janganlah sekali-kali kita berbicara tentang cinta tanpa kita membicarakan tentang akidah. Walaupun saya sendiri tidak terlalu jauh mempelajari tentang agama, tapi saya sedikit belajar dari tuan-tuan guru masa saya sekolah, ketika saya mengabdikan diri di salah satu pondok pesantren Al-Furqan Cilegon Citangkil. Saya sedikit mendapatkan wawasan tentang pernikahan dua agama. Saya juga belum mengerti. Mungkin inilah proses yang harus saya jalankan pada masa itu. Ibu saya dulu hidup dalam sebatang kara, sama dengan halnya kisah-kisah masa saya saat ini. Ibu saya anak pertama. Dia seorang wanita yang harus menghidupi empat seorang adiknya plus ibu dan bapaknya. Kebetulan di saat itu ibu dan bapaknya atau kakek dan nenek kami sudah berpisah di usia mudanya. Karena kebetulan dulu juga kakek itu masih ya boleh dikatakan jiwa-jiwa muda, tampan, terus jiwa-jiwa pemberani pada zamannya. Mungkin dulu saya dengar keluarga saya itu keluarga ningrat. Tapi sebanyak-banyaknya harta, kalau kita sendiri tidak tidak pintar-pintar mengelola harta kita, itu ibarat air yang dikucurkan dalam keran. Terus aja kamu kucurkan, lama-lama air di tangki itu akan habis dengan sendirinya. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki, itu akan habis kalau hanya di umbar-umbar, di foya-foya, yang ujung-ujungnya masa depan menjadi taruhannya. Salah satu contohnya begini. Ibu saya dulu keturunan ningrat. Segala fasilitasnya ada, tapi katanya di masa mudanya kakek dan nenek. Siapa yang gak tahu tentang buyut kami? Siapa yang gak tahu keluarga kami? Tapi itulah roda kehidupan, bro. Gak perlu ada yang disombongkan di bumi ya Allah ini. Tapi saya ingin sekedar berbagi cerita. Ibu saya anak pertama, dia perempuan, harus menghidupi 4 seorang adiknya, berjuang mati-matian. Ngontrak sana, ngontrak sini, diusir sana sini, dihina oleh orang. Mungkin ini dijadikan sebuah alasan. Siapapun yang menginginkan dirinya dan menikahinya, ya nikahi. Karena ini bab hitung-hitungan dunianya, bukan hitung-hitungan akhiratnya. Saya pernah diceritakan lagi bahwa ibu saya itu sebelum menikah dengan bapak saya, dia sudah menikah. Kurang lebih 1 tahun lebih dengan mantan suaminya dulu, yang mungkin saat ini membencinya karena meninggalkan tanpa adanya alasan. Lanjut cerita, menikah dengan bapak kami yang melahirkan 4 anaknya. Yang pertama kakak saya, yang kedua kakak saya yang di Bandung, ya yang ketiga saya, dan yang keempat adik saya bungsu. Saat itu selama kurang lebih 1 tahun, yang saya dengar ceritanya, bapak saya menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam, mengikuti wajibnya, menjalankan sunnahnya. Yang saya dengar walaupun saya tidak pernah lahir di zamannya. Setelah itu proses berjalannya waktu,
mereka memutuskan untuk mandiri dalam rumah tangga. Hingga lambat ketika di situ baru kelihatan sifat asli dari bapak saya. Saya nggak khawatirkan itu karena saya nggak jadi masalah. Mau bapak gua mabok kek, mau bapak gua mau main perempuan kek, mau bapak gua tukang berantem kek, itu masa bodoh, masih bisa dimaafkan. Terkecuali bab akidah, bro. Walaupun seisi dunia ini membenci diri saya pastikan saya memang menyesal melakukan hal untuk memisahkan kedua orang tua saya karena alasan dua agama dalam pernikahan agama di negara Indonesia itu tidak diperbolehkan. Dan memang sebabnya saya yang merasakan hidup tidak tenang, hidup dalam rasanya gerah. Beda pokoknya seperti kalian.